gitu loh. Christian aja langsung bisa spot on dalam diri Vicky. Kalau Vicky itu sebenarnya bukanlah seorang introvert, melainkan orang yang percaya bahwa beliau adalah seorang introvert, makanya jadilah seperti itu. Dan kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi itulah makanya yang membuat Vicky akhirnya realize juga gitu loh, bahwa iya ya, selama ini gue cuma entertain the idea in my mind kalau gue adalah seorang introvert. As a matter of fact, atau pada kenyataan belum tentu loh seperti itu gitu loh. Nah tapi itu kan juga perubahan ya Vicky. Dan I know perubahan itu kan tidak mudah gitu loh. Jadi Vicky boleh gak ceritain gitu loh, maksudnya tadi kemarin kan Vicky waktu sempat ngomong sama Christian juga, waktu itu Vicky ada attend satu seminar yang itu jadi satu turning point Vicky juga. Nah biasanya orang kalau diajak satu seminar juga kalau nggak ada satu langkah perubahan yang mau diambil juga nggak mau pergi gitu loh. Tapi buat Vicky itu mau gitu. Iya, waktu itu lucunya sih pas ke seminar itu pas banget pacar aku yang speaker, mungkin lagi nonton juga, namanya Sabina Jacinta ya. Di situ aku bisa lihat growth-nya mereka berdua secara financially dan secara personality. Nah aku cek itu mikir kayak teman-teman aku aja bisa, pacar aku aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Itu yang bikin aku motivasi kayak ya aku juga mau seperti itu sih gitu. Jadi itu lumayan turning point banget sih seminar itu bagi aku, karena aku juga membuka pikiran dan aku langsung make a decision pada saat itu juga kayak this is good for me, karena seeing is believing. I believe what I see dan aku percaya aku juga bisa seperti itu gitu. Banyak pertanyaan yang masuk nih Bek, pacarnya siapa sih? Pacarnya namanya nonton juga sih harusnya. Hai. Iya. Tapi satu hal yang kita bisa belajar ya teman-teman semua dari Vicky ya, sebenarnya hati yang dia dapat sesuatu dia langsung praktekin gitu loh. Jadi gila gitu ya, gali sesuatu, gali ilmu, langsung action gitu loh. Karena apa? Karena yang melihat gitu. Jadi diberikan sebuah opportunity, dia sudah melihat dan sudah melihat juga bukti nyatanya, langsung segera action gitu. Nah, banyak gak tuh orang yang nanya, lu gila ya, sekarang lu ada di bisnis asuransi ya, padahal latar belakang lu tuh di dunia entertainment, jadi model juga, kayak gak ada relevansinya sekali sama dunia bisnis, apalagi asuransi. Banyak kayak kira-kira yang nanya begitu. Banyak banget sih, banyak yang kayak bingung ya, kok tiba-tiba pindah haluannya kayak jauh banget gitu sama apa yang udah dikerjain gitu. Cuman kalau aku sih gak terlalu mikirin kata orangnya, itu yang masih aku terapin setiap hari. Aku gali lagi sih sama dalamnya aku, sebenarnya aku pengen apa sih dalam hidup ini, aku pengen punya mimpi apa sih, karena aku sadar selama ini aku cuma go with the flow gitu. Aku kompromi sama mimpi aku sendiri, kalau misalnya nggak dapet A, nggak apa-apa deh dapetnya yang B gitu. Itu kan bahaya banget ya sebenarnya gitu. Jadi aku yakin kalau sebenarnya aku harus gali dalam aku maunya apa, terus aku cek realitanya aku ada di mana nih gitu. Apakah aku sekarang lebih deket sama mimpi aku, berapa lama aku bisa mencapai mimpi aku, dan apakah worth it gitu. Dan aku ngelihatnya pada saat itu ya, sebelum masuk bisnis ini, semua jawabannya tidak. Nah kalau udah semua jawabannya tidak kan berarti harus ada perubahan yang aku ambil. Makanya aku yakin banget di sini aku bisa sukses karena aku tahu apa yang aku lakuin sebelumnya itu nggak bisa begitu gitu. Wow. Kalau aku sih tadi ada satu kata yang betul-betul sangat menusuk ya, pada saat waktu Vicky bilang kita harus cek realita. Betul, karena gini, apa yang komentar dari orang adalah hak orang untuk kasih komentar. Tapi yang jalankan hidup kita sendiri. Jadi tadi Vicky, kenapa kamu yang tadinya bisa benar-benar make a difference, karena yang kamu fokuskan adalah kamu dihadapkan dengan pilihan, tetapi kamu mau memilih untuk kamu memilih fakta hidup kamu. Kamu tadi ada pilihan, seberapa nih aku semakin dekat atau aku semakin jauh dari impian yang aku mau. Kalau aku terus-menerus lakukan hal yang sama, apakah itu bisa merubah hasilnya? Nah, itu yang saya sangat suka dari kamu, Vicky. Makanya aku bisa lihat bahwa kamu sudah melakukan juga ambil satu hal yang berbeda dari Vicky sebelumnya. Karena saya masih ingat waktu pertama kali ya, kamu, gitu ya.
sendiri. Yes. Kamu kasih vitamin ke diri kamu, kamu mulai melihat dan kamu lihat kenyataan. Kamu lihat tadi bahwa Restu ya maupun Sabina ya, JJ ada perubahan. Kamu tidak menutup diri. Saya lihat banyak orang yang sudah lihat hasil masih tetap mau menutup diri, tidak boro-boro melihat berpegang pada tadi ya fakta hidup. Even udah lihat faktanya aja masih nggak hidup-hidup gitu loh. Luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau diajukan. Iya sih, sebenarnya Vic mau nanya, tadi kan Vicky ada sempat mention ya, oke, Vicky ada impian gitu loh, dan ini adalah satu kendaraan yang bisa membantu Vicky untuk capai impian gitu. Ini something yang Vicky belum pernah bisa lihat atau rasakan di bidang apapun yang Vicky kerjakan sebelumnya gitu. Nah, aku yakin juga di antara viewers kita di sini semua yang ada di tempatnya pasti punya impiannya masing-masing. Karena definisi kesuksesan dari setiap kita itu kan beda-beda. Tapi buat Vicky sendiri, apa sih yang membuat Vicky bisa merasakan bahwa bisnis ini itu adalah satu kendaraan yang bisa membantu Vicky untuk capai impian Vicky? Iya, sebenarnya sih dari awal dari diri sendiri dulu ya, kayak aku merasakan banyak hal yang berubah yang ke arah yang lebih positif gitu. Kalau misalnya dari dalam diri sudah berubah gitu, udah punya mindset yang benar, aku percaya jalannya pasti akan ada aja, akan kebuka gitu. Jadi dan disupport dengan sistem yang seperti ini yang ada di bus, udah kayak it's a match made in heaven gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya kesempatan ini aku nggak maksimalin sepenuhnya gitu. Makanya untuk mencapai impian aku, menurut aku di sini sih enaknya aku bisa mapping. Aku tahu apa yang aku kerjain sekarang tuh nggak akan sia-sia. Dan semua bisa diukur gitu ya, Vicky ya? Yes, itu dia. Nah, Vicky sendiri kan jalanin bisnis ini kan bersama pasangan kan. Boleh cerita nggak dinamikanya justru setelah dijalankan bersamaan sebagai pasangan, kayak bagaimana tuh dinamikanya, Vicky? Senangnya sih kita untungnya ya udah tahu, kita udah set dan clear banget apa yang kita pengenin untuk masa depan kita. Jadi kita ngejalaninnya bener hand in hand, bener-bener teamwork gitu. Kita juga belajar kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita bisa mulai saling mengisi dari situ. Lucunya kita ini selain bisnisnya juga grow, kita personally juga grow gitu. Jadi lebih banyak lah yang kita bisa omongin, kita spend time lebih banyak waktu juga bareng. Plus menurut aku Restu itu juga salah satu rumah contoh yang sangat baik ya untuk aku gitu. Dia nggak pernah memaksa aku untuk ada di bisnis ini, tapi aku bisa lihat perubahan-perubahan yang jauh lebih positif di dalam diri dia, dan itu kan menular ke aku gitu. Aku juga jadi semangat karena dia seperti itu gitu. Jadi plusnya sih banyak banget sih ngerjain berdua di sini. Jadi itu bukti ya, Vicky, yang menular tuh bukan hanya virus corona. Benar. Positivity itu menular ya, Vicky ya. Semangat itu menular banget, positivity itu menular. Oke, tadi ada satu poin yang aku tangkap dari Vicky ya. Maksudnya Vicky ada sempat cerita bukan hanya secara bisnis gitu, di jalan berdua juga grow, tapi kayak juga personally gitu loh, juga secara attitude maupun karakter itu juga ada pertumbuhan. Mau nanya dulu nih, Vic, ya kalau misalkan dari segi yang bisnis grow as in like financially gitu loh, maksudnya how is it different gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya? Jauh banget ya, karena kan sebenarnya pekerjaan kita bidangnya dulu sama ya, sama-sama ada di entertainment. Itu ya gak pasti ya gitu, dan aku sebenarnya sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian itu. Aku nggak tahu apakah bulan depan akan sama atau apakah tahun depan akan sama. Itu tuh bikin jadi very worried gitu. Nah kalau misalnya di sini sih kita enaknya banget, kita bisa planning, kita tahu strateginya mau seperti apa, dan kita kayak bener-bener clear. Kita bisa set standar kita maunya seperti apa di masa depan. Jadi menurut aku tuh kayak it's really good for our peace of mind sih di sini. Jadi stabilitas. Yes, jadi bicara mengenai stabilitas keuangan gitu ya, Vicky ya, maksudnya. Yes. Oke, jadi bicara mengenai stabilitas keuangan ya, something yang mungkin Vicky belum bisa dapatkan sebelumnya. Doesn't mean itu nggak bagus, itu bagus gitu loh. Cuma tidak sesuai dengan apa yang Vicky mau gitu loh. Dan Vicky bisa temukan itu yang ada di sini karena memberikan financial stability, betul ya Vicky ya? Yes. Saya mau tambahin dong Vicky, menarik tadi waktu kamu bilang di tempat yang lalu besar sih besar,
dijalanin, growth-nya itu yang nggak pasti ya. Benar, growth-nya yang nggak pasti itu harus dicatat banget tuh. Nggak begini ya, pertumbuhannya ya nggak pasti ya. Dan satu hal lagi ya, juga tadi ada sampaikan bahwa di sini semuanya itu bisa di plan ahead gitu ya, direncanakan. Jadi kayak misalkan berapa jumlah income yang saya mau gitu, kita bisa ukur, dan ini adalah effort yang waktu yang kita harus alokasikan untuk bisa mendapatkan jumlah income seperti itu. Benar ya, Rick ya? Yes, bener banget. Jadi kita sama sekali nggak bergantung sama orang lain gitu. Kalau misalnya aku kan dulu lumayan bergantung sama yang namanya casting, sama look, sama segala macam, itu kan jadi suatu faktor gitu. Big, kalau misalkan dari segi personality-nya, Big, tadi juga ada di-mention secara attitude, karakter. Transformasi apa, Big, yang terjadi? Secara karakter, well, aku di sini jadi lebih banyak grateful-nya ya gitu, karena aku tahu ada sistem yang seperti ini dan join ada di sini tuh aku bisa bantuin diri aku sendiri dan bisa bantuin banyak orang. Jadi it gives my life a more purpose and meaningful life. Dan menurut aku itu penting banget ya untuk my stable mind, untuk keep me sane, untuk keep me going, itu untuk nggak gitu-gitu aja, nggak jalan di tempat. Karena kalau misalnya kita udah mulai stuck, itu udah mulai bahaya. Kita mesti mikir gimana caranya untuk keluar dari zona nyaman itu. Aku percaya banget sih kita harus terus-terusan grow. Wow, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, Vicky dan pasangannya itu Restu yang punya pencapaian yang luar biasa loh di tahun lalu. Hampir semua pencapaian yang atau challenge yang diberikan oleh Alias itu juga disabet semua gitu loh. Jadi itu satu bukti gitu loh bahwa yang namanya mereka berdua ya, terutama Restu belum genap 2 tahun, Vicky juga baru 1 tahun bergabung di bisnis ini gitu loh. Jadi kayak udah memberikan satu transformasi terhadap hidup yang luar biasa gitu. Jadi kayak bagi teman-teman di luar sana yang masih consider atau masih ragu atau masih apa, ya kita bisa dengar success story langsung dari Vicky ya. Mungkin Indonesia ada mau ya, itu kan biasanya banyak orang yang memerlukan image. Ya, benar ya kita kata-kata itu. Yeah. Nah, Vicky sendiri kan sudah ada tuh dulu yang digambarkan orang sebagai apa. Nah, waktu Vicky terjun di sini, apakah Vicky merasa gambaran diri kamu itu jadi berubah, jadi khawatir ditinggalin teman-teman dan lain sebagainya? Gimana kamu menyikapinya? Enggak sih, sebenarnya ya aku memang ada pemikiran, aduh jaga image gimana gitu. Cuman aku tahu apa yang aku mau omongin, apa yang aku sharingin itu baik gitu untuk orang gitu. Dan aku nggak mau mendasari hidup aku by response orang. Jadi mau orang itu ngomong apa atau kayak ada omongan-omongan yang nggak enak ya udah nggak apa-apa gitu, karena sebenarnya my intention was a good intention gitu. Jadi aku nggak worry kalau misalnya yang namanya orang ngomong apa sih, aku fokus aja sih sama impian aku fokus pengen bantuin orang. Harusnya sih itu translates ya energinya, harusnya orang juga get it lah gitu. Oke. Jadi bukan berarti seorang Vicky itu istilahnya jalanin sesuatu itu mulus-mulus, tetap aja ada komentar ya. Tetap ada aja pasti. Benar. Jadi kamu sendiri yang memilah komentar mana yang kamu mau masukin ke kepala kamu, yang mana komentar yang mana yang kamu juga jangankan masuk kiri keluar kanan, even masuk pun kamu nggak kasih, kira-kira gitu kali ya. Iya, lewat aja gitu. Lewat aja. Karena kamu sudah tahu, kamu memang fondasinya saya lakukan ini, saya mau bantu orang. Jadi kamu mau punya hidup yang berarti, meaningful life yang tadi kamu sampaikan. Jadi apapun yang yang kamu akan hadapi atau yang sedang dihadapi, kamu anggap itu adalah wajar-wajar aja. Apakah kamu waktu itu mendalami dunia entertainment atau bukan dunia entertainment, dimanapun pasti bisa kita hadapin yang seperti itu omongan orang. Kira-kira itu ya. Tetapi apa yang kamu lihat ada benefit-benefit yang bisa membantu kamu untuk jauh lebih bertumbuh, kamu fokusnya di situ. Kira-kira begitu kalau saya tangkap. Benar banget. Benar ya. Oke. Nah, Vicky sendiri sekarang, sebagaimana kamu enjoy-nya untuk lakukan ini? Apakah kamu ambil ini seperti kayak, aduh, gua harus kejar target, atau dan merasa kamu tadi kan saya dengar kamu begitu lebih banyak grateful
sebetulnya di sini ya. Iya. Apakah kamu lebih enjoy sharing di sini? Mungkin kalau aku lebih strategis aja sih sama Restu gitu. Kalau misalnya mikirin target, aduh kayaknya nggak ada habisnya ya kalau ngejar-ngejar kayak gitu. Jadi aku fokus sama prosesnya yang harus dijalanin sih. Karena ya nggak ada sesuatu yang instan gitu. Aku percaya semua harus melewati proses. Nah, terus kita cuma bisa enjoy prosesnya itu. Karena end goal itu bukan, ya itu tujuan, cuman kan prosesnya juga harus kita lewatin satu-satu, kita ingat dan kita pelajari. Gitu. Itu kan yang bikin kita jadi tambah bertumbuh. Wow, itu luar biasa sekali ya. Kayak tadi kamu bilang, kita mikirin target seperti kayak bukan usaha milik kita ya. Tapi kamu benar-benar karena kamu lakukan bisnis dan kamu tahu bisnis itu harus ada prosesnya. Jadi nggak ada yang instan ya. Kita makanan yang instan aja juga kita kangen sama makanan yang harus diolah ya, benar ya. Nah, jadi kamu fokus untuk ngapain begitu ya, pada saat saya enjoy aja prosesnya, maka kamu juga bisa hati juga lebih tenang, bisa lebih happy, sehingga aura-aura itu pun juga menebarkan hal yang sama ketimbang stres, beban-beban tidak bisa memperpanjang sehasta hidup kita ya, Vicky ya. Oke, Chris ya, ada yang bertanya lagi? Ini mungkin banyak yang nanya juga nih daripada viewers kita nih ya, Vicky ya. Ini Vicky ini sebenarnya di endorse gak sih sama Pus? Oh, sekali nggak ada endorse, nggak pernah di endorse juga sih sama yang kayak gini, belum pernah sih. Ini memang keputusan pribadi yang aku ambil sendiri gitu, dan aku jalanin sendiri setiap prosesnya gitu. Jadi nggak ada sih yang namanya dibayar untuk ngomongin ini, sama sekali nggak ada sih. On a scale of 1 to 10, how happy are you in this business? 10, 11 kalau bisa. Tuh ya, bagi teman-teman ya di luar sana yang masih benar-benar belum mensyukuri ada di bisnis ini, harus dengar tuh pesannya Vicky ya. Kalau udah 1 tahun ya di sini. Iya, udah 1 tahun nih bulan ini. Aduh, happy sekarang kita bisa kalau jalan-jalan bisa sama-sama ya. Iya, itu dia, sama semuanya, sama sahabat, sama pacar, sama teman-teman gitu, kayak wah seru banget sih. Iya, wah let's go. Vic, ini nih, kita mau ada sesi 15 menit tanya jawab dengan kita punya viewers. Hari ini Vicky oke ya? Yes. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang mau bertanya, ya, aku sama Ibu Lisha di sini kita standby. Kita punya live session. Jadi bagi teman-teman yang memang mau tanya, kita akan pilih mungkin 3 pertanyaan aja supaya Vicky bisa bantu jawab untuk 15 menit ke depan. Oke? Kita tunggu ya berapa pertanyaan Anda yang masuk ya. Ya, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Vicky. Nah, Vicky sendiri waktu kamu lakukan ini, ada nggak kehabisan ide, aduh kepada siapa nih orang yang aku juga harus berbagi? Atau kamu selalu at any time kamu bisa berbagi? Gimana, Vicky? Dilihat yang tadi kamu sudah cerita. Iya, proses ya Tante ya. Awal-awalnya sih nggak terlalu mudah, karena kan aku udah main lama mikir, aduh introvert, aduh nggak bisa, aduh nggak ini. Jadi suatu proses juga yang aku jalanin untuk pada akhirnya aku ingat kata-kata Tante Lisha sih kemarin sempat ngomong, jangan taruh bagaimananya di awal, taruh bagaimananya di akhir. Itu nempel banget di aku sampai aku sekarang kayak ke bawah-bawah tiap apa-apa. Pokoknya bagaimananya jangan di awal, pokoknya taruhnya di akhir. Pasti ada jalannya kalau taruhnya di akhir. Iya. Jadi memang benar-benar gila ya, gali ilmu langsung action ya kamu ya. Yes, benar banget. Dan itu langsung sekarang masuk ke sini, mentok di sini. Oke, berarti bagaimananya kita taruh di belakang sehingga ada aja idenya. Berarti segala sesuatu memang ada kerikil-kerikil yang harus kita hadapi. Kira-kira gitu ya, Vicky ya. Tapi itulah yang membuat kita menjadi sehat senantiasa ya. Yes. Betul nggak? Karena kan kalau misalnya kita juga semua
bayangin ya, kalau jantung juga detaknya juga lurus aja kan berarti orang pukul-pukul supaya hidup lagi ya. Nah, ada yang lurus ya, kita juga mau ada turun naik, tapi kita udah tahu arahnya kemana gitu ya. Yes. Oke, udah ada pertanyaan. Udah ada nih, Vic, beberapa pertanyaan yang masuk, coba Vic ya. Yang pertama, Vic, apa sih tantangan terberat yang dihadapi selama ini dalam menjalankan bisnis bersama Restu juga? Apakah ada penolakan? Terus apakah dijauhi teman juga? Ada yang nanya begitu gitu lah. Nanti biar Vicky yang jawab sendiri. Aduh, kalau namanya penolakan sih pasti ada ya. Nggak ada di hidup ini yang nggak ada penolakan. Tuh hebat banget orangnya kalau nggak pernah ditolak. Aku juga bingung. Harus bawa pistol kemana-mana. Iya kali ya, harus bawa pistol kemana-mana. Aku bingung. Penolakan pasti ada ya. Tapi aku tahu kalau misalnya hidup ini pasti ada penolakan. Jadi ya udahlah gitu. Apa sih yang aku bisa belajar dari penolakan itu? Itu sih kalau misalnya soal penolakan ya. Kalau misalnya gimana menjalankan bisnis berdua, susahnya apa, ya mungkin kita sama-sama adjust kali ya. Kita masih belajar juga apa sih kekurangan dan kelebihan kita supaya kita sama-sama bisa saling mengisi gitu. Kita terus mesti belajar dari situ sih. Gimana sih strateginya untuk tim, gimana strateginya untuk ini, untuk itu. Jadi kayak lebih ke situ sih, lebih teknis-teknis aja sih. Good ya, jadi bagi teman-teman yang menjawab ya, penolakan itu hal yang biasa gitu loh. Jadi ketika justru dulu waktu masih muda juga banyak yang cintanya ditolak gitu kan. Itu udah hal yang umum, hal yang biasa. Jadi kayak di sini juga jadi hal yang biasa gitu ya. Lagi pula juga kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita ngomong ke 10 orang, ya kan? Terus kemudian ada 8 bilang tidak, kenapa kita nggak syukuri yang 2 bilang iya? Iya betul. Ya kan? Kenapa kita fokusnya sama yang 8 itu? Iya, benar. Harus tahu apakah yang 8 itu akan mempengaruhi masa depan kita. Kenapa kita Yes. fokus yang itu, ya kan? Masih Yes. ada beberapa yang say yes. Ya. Iya, bener banget. Ini ada pertanyaan yang hot lagi nih, Vic, berhubungan Oke. dengan kondisi yang kita lagi hadapi saat ini gitu loh, Vic. Gimana kan kalau Christian tahu nih, Restu Vicky justru di situasi corona ini, di situasi stay at home ini, tapi jumlah meetingnya jadi jauh lebih banyak, jauh lebih efektif. Bahkan juga ada BI dan BP-nya Restu Vicky juga yang malah jadi semangat banget, jalan banget gitu loh, meeting itu jadi full. Gimana sih ngadepin situasi seperti ini? Karena banyak yang tanya, mereka ada kesulitan sendiri gitu loh dalam mengajak orang untuk Zoom meeting dan lain sebagainya. Tapi kalau Vicky dan Restu berbanding terbalik, itu semakin sibuk. Iya, kita waktu itu awal-awal sempat bingung juga ya, kita lumayan nyari juga gimana nih caranya kita bisa tetap produktif di masa-masa yang seperti ini. Sedangkan kita tahu faktanya kalau bisnis kita di situasi yang sekarang ini malah striving. Jadi apa yang bisa kita maksimalin sih sebenarnya. Jadi dengan adanya Zoom, kita ya maksimalin aja si Zoom itu dan lebih efisien karena kan kita nggak keluar-keluar nih sekarang. Kita cuman butuh gadget, kita butuh internet, kita ketemu sama orang juga berarti operationalnya itu jadi zero. Tapi kita bisa maksimalin tiap jam gitu. Tiap jam kita meeting 1 jam, habis 1 jam sama siapa lagi, next. Jadi dalam 1 hari bisa lebih dari 5 orang gitu. Jadi harinya juga lebih produktif. Jadi tetap sih, taruh bagaimananya di belakang. Selama kita tahu, itu udah gitu aja. Hebat ya, jadi Vicky memang punya growth mindset ya, dan kuncinya aja di situasi seperti ini, kita bukan menangisi keadaan, malah beradaptasi ya, Vicky ya? Yes, harus banget. Jadi memang betul sih dalam hal kita menghadapi kondisi apapun adalah apakah kondisi itu mempengaruhi kita atau kita mempengaruhi kondisi itu ya. Yes. Jadi kalau misalnya itu kembali lagi satu keputusan yang hal yang berbeda sesuai dengan tema kita Matt itu, pada saat kita menemukan segala sesuatu yang di depan, kita tidak bisa nyeselin, kita nggak bisa juga marah, kita tidak bisa kontrol. Tetapi yang terpenting adalah diri kita sendiri, kita bisa kontrol gitu loh. Apakah kita itu terbawa terhadap situasi dan kondisi, atau kita berpikir bahwa, wow, saya lagi mau diajarin apa dari keadaan ini, dan bagaimana saya juga bisa bertumbuh dalam setiap keadaan. Jadi pada saat kita lakukan seperti itu, pasti ada ide-ide yang juga akhirnya bisa conquer keadaan